Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika bersama Bapak Agus Gunawan. Kali ini atau pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yakni tentang operasi pada bilangan berpangkat, di mana pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang definisi dari bilangan berpangkat ya. Nah, ini merupakan kelanjutan dari video pertama. Maka konsep-konsep yang nanti akan ditampilkan dalam video ini tentu akan banyak menggunakan atau memanggil kembali, merecall konsep pada video pembelajaran pertama. Operasi sebagaimana yang kita ketahui ini pada bilangan sudah kita kenal ya, ada 4, yaitu yang pertama penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, dan pembagian. Nah, pada bilangan berpangkat ternyata dikenal juga operasi, walaupun tidak semua akan dilibatkan ya. Operasi yang tadi kita kenal itu tidak semuanya berlaku secara mulus di dalam bilangan berpangkat. Nah, jenis-jenis apa saja yang akan kita bahas? Nah, ini adalah jenis-jenis operasi yang umumnya digunakan atau umumnya disajikan dalam soal-soal yang kaitannya dengan bilangan berpangkat, yakni perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Apakah ada penjumlahan? Sebenarnya ada. Pengurangan juga ada. Bahkan ada operasi-operasi lain yang berbeda dari yang kita kenal sebelumnya, tetapi itu nanti akan disajikan sebagai pengayaan saja begitu. Dan beberapa operasi lagi akan menjadi sifat atau karakteristik dari operasi pada bilangan berpangkat. Baik, mari kita coba lihat untuk yang pertama, yaitu perkalian. Nah, untuk memahami operasi perkalian ini, maka kita lihat saja contoh soal sebagai berikut ya. Jadi ini kita mengoperasikan perkalian, bukan bilangan tentunya. Yang kita operasikan adalah bilangan berpangkat ya. Maka kita lihat dalam contoh, bukan bilangan biasa yang kita kalikan ini, tapi bilangan-bilangan berpangkat ya. Karena kita memang bahasanya pada kesempatan kali ini di kelas 9 adalah membahas tentang bilangan berpangkat ya. Nah, untuk memahaminya, maka sekali lagi Bapak tegaskan bahwa kita akan merecall, mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari di video pertama ya. Misalnya 3 pangkat 2 ini bukankah kita pahami di video pertama itu sebagai 3 kali 3 ya. Kemudian 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3. Nah, ini kita terjemahkan menjadi begini. Perkalian bilangan berpangkat itu kita kembalikan kepada definisinya menjadi seperti ini. Kalau kita gabungkan hasilnya demikian ya. Perkalian 3 berulang sebanyak 5 kali, yang hasilnya adalah 3 pangkat 5. Akan menjadi catatan tentunya bagi kita bahwa kelihatannya ada hubungan 2, 3 dengan 5. Memang dari prosesnya asalnya lihat ini ada 2, 3-nya, yang ini ada 3, digabungkan menjadi berjumlah 5. Sehingga 3 pangkat 5 ini sebenarnya hasil dari penjumlahan 2 dan 3. Nah, kita akan simpulkan secara tertulis seperti ini. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3, 3 pangkat 2 tambah 3 ya, yaitu 3 pangkat 5. Dan ini akan berlaku untuk seluruh bilangan ya. Maka ini akan menjadi suatu rumus umum untuk operasi perkalian, yakni A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Menjadi catatan bagi kita bahwa bilangan pokok dari bilangan-bilangan berpangkat yang akan bisa kita operasikan melalui operasi perkalian ini adalah harus sama. Ini 3, 3. Ini A kan. Jadi hasilnya juga A pangkat M tambah N gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat operasi berikutnya, yakni operasi pembagian. Nah, demikian juga dengan operasi pembagian, kita akan lihat contohnya. 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 2. 4 pangkat 6 kita jabarkan menjadi 4 kali 4 kali 4 dan seterusnya. 4 pangkat 2 juga kita jabarkan hasilnya seperti ini. Maka akan menghasilkan
4 kali 4 kali 4 kali 4 ya. Dari mana ini kok bisa demikian? Karena 4 yang ini coret dengan 4 ini. 4 ini dicoret ya, istilahnya dicoret. Sebenarnya bukan dicoret, tapi kita bagi dengan bilangan yang sama ya. Ini kita bagi dengan 4, ini bagi 4. Kemudian kita kembalikan lagi ke bentuk pangkat, hasilnya menjadi 4 pangkat 4. Timbul lagi kesimpulan bahwa 6, 2, 4 ini tentu ada hubungan di mana 6 dikurangi 2 hasilnya 4 ya. Jadi dengan demikian 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 2 hasilnya 4 pangkat 6 dikurangi 2. Nah, ini pun akan menjadi rumusan umum untuk semua bilangan ya. Sehingga ada rumus ya yang kita susun, kita ciptakan. A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N ya. Ini untuk sembarang bilangan A dan juga sembarang bilangan M gitu ya. Baik, ini untuk operasi pembagian, berarti kita sudah punya dua rumus. Yang pertama untuk perkalian dan yang kedua pembagian. Mohon dua rumus ini diingat baik-baik ya. Untuk yang perkalian tadi jumlah, sedangkan untuk pembagian dikurangi. Tolong diingat ya. Oke, kita akan lanjutkan setelah kita mengingat dari dua operasi ini ke operasi berikutnya, yaitu operasi pemangkatan. Nah, untuk pemangkatan bilangan berpangkat, ini kita juga kembalikan kepada definisi bilangan berpangkat itu sendiri. Umpamanya Bapak punya 7 pangkat 2, artinya apa itu? Artinya adalah 7 kali 7. 5 pangkat 2, artinya 5 kali 5. Bagaimana kalau 2 pangkat 3 dipangkatkan 2? Tentunya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Bisa dipahami ya? 5 kali 2, 5 pangkat 2, 5 kali 5. 7 pangkat 2, 7 kali 7. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, berarti 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Lihat ini bilangan pokoknya sama, berarti bisa dilakukan operasi perkalian, sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat 3 tambah 3. 3 tambah 3, 6. Juga ada hubungan 3, 2, 6, yaitu 3 dikali 2 hasilnya 6. Sehingga kita bisa simpulkan seperti ini, dan kita menghasilkan juga rumus ya, bahwa A pangkat M dipangkatkan N hasilnya atau sama dengan A pangkat M kali N. Mohon 3 rumus ini saja dulu dipahami, kemudian diingat, karena ini adalah rumus-rumus atau materi yang Bapak anggap sebagai esensial atau krusial ya, penting sekali untuk kita ingat untuk bekal kita juga nantinya di saat kita menyelesaikan soal-soal. Setelah kita mengingat ketiga rumus ini, marilah kita lihat contoh soal berikutnya. Ini soal yang pertama, sederhanakan dan tentukan nilai dari ini. Secara sederhana, soal ini akan dikerjakan dengan menghitung berapa 3 pangkat 3, menghitung berapa 3 pangkat 7, menghitung 3 pangkat 8. Yang atas dikalikan dahulu ketiga-tiganya, yang bawah setelah ditentukan nilainya akan menjadi pembagi dari hasil perkalian bilangan-bilangan di atas. Bisa kita bayangkan sulitnya? Tentu sulit sekali ya, dengan prosedur pengerjaan seperti itu. Nah, ini akan kita kerjakan dengan sederhana menggunakan rumus-rumus operasi pada bilangan berpangkat. Kita lihat dulu perintahnya, ini sederhanakan ya. Kemudian tentukan nilainya. Mari kita coba apakah bisa kita sederhanakan dengan menggunakan rumusan-rumusan tadi. Oke, ini jawabannya. Kita tulis lagi soalnya. Coba kita lihat ini. Apa perbedaan bentuk ini dengan bentuk ini? Iya, kita komutasikan ya. 3 pangkat 7 ini dengan 2. Komutasikan itu artinya tukar tempat. Itu dalam perkalian boleh 2 kali 5, 5 kali 2 kan sama hasilnya ya. Nah, setelah dikomutasikan kita akan melihat ada hubungan ya antara 3 pangkat 3 dengan 3 pangkat 7. Hubungan yang mana ini memungkinkan mereka dioperasikan berdasarkan rumusan operasi perkalian bilangan berpangkat. Iya, hasilnya menjadi ini. 3 pangkat 3 tambah 7 ya. Syaratnya akan dipenuhi kan? Bilangan pokoknya sama. Ya, 3 tambah 7 dioperasikan saja jadi 3 pangkat 10. Nah, ini
kita operasikan lagi dengan 3 pangkat 8. Ini bisa kita lakukan karena ini kali operasinya. Kalau ini tambah nggak bisa, ini tambah nggak bisa. Kalau ini kali bisa. Bapak tidak akan menjelaskan lagi karena itu sudah dipelajari kelas 7 dan 8 ya, tentang bilangan, operasi pada bilangan ya. Ini nggak akan dijelaskan sekarang. Nah, 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 8 ini tentu akan kita recall operasi pembagian, sehingga hasilnya 3 pangkat 10 kurang 8. Ya, 10 kurangi 8 hasilnya 2, jadi 3 pangkat 2 dikali 2. 3 pangkat 2 nya 9, 9 kali 2 18. Betapa mudah ya pekerjaan kita dengan menggunakan operasi-operasi yang berlaku pada bilangan berpangkat. Oke, kita lihat contoh berikutnya, contoh 2. Nah, ini cuplikan dari soal olimpiade tahun-tahun yang lalu ya. Tentukan B. Nah, tentukan B berarti yang ini. Jika 3 pangkat 1500 dikali 9 pangkat 750 kali 27 pangkat 500 sama dengan 3 pangkat B. Tentu ini tidak akan bisa dikerjakan dengan manual. Tidak mungkin kita menghitung 3 kali 3 sampai 1500 kali ya. Yang ini juga tidak mungkin. Nah, maka dengan menggunakan kaidah operasi pada bilangan berpangkat, ini bisa kita temukan jawabannya, yaitu kita curiga akan menghasilkan 1500 dari 750 ini kalau dikali 2. Ini juga curiga akan menghasilkan 1500 kalau dikali 3. Benar saja 27 itu adalah 3 pangkat 3. Jadi kita ganti 27-nya ini dengan 3 pangkat 3. Ya, 3 kali 3 9, kali 3 27. 9 juga kita ganti dengan 3 pangkat 2, 3 kali 3 9 ya. Nah, yang ini tidak kita lakukan apapun, kita biarkan saja, dan hasilnya adalah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Berarti operasi yang ketiga, yaitu pemangkatan pada bilangan berpangkat. Tadi ya, gimana caranya? Dikalikan ya. 2 kali 750 hasilnya 1500, 3 kali 500 hasilnya 1500. Nah, ini kok jadi begini, bagaimana nih? Ini anggap saja bilangannya 7 umpamanya. Ini 7 kali 7 kali 7. Berapa hasilnya? 7 pangkat 3 ya. 7 kali 7 kali 7, jadi 7 pangkat 3. Kalau 3 pangkat ini kali 3 pangkat ini kali 3 pangkat ini, hasilnya ya 3 pangkat ini kali pangkat 3 gitu. Sama dengan 3 pangkat B. 1500 kali 3 ya, hasilnya 4500. Maka nilai B dengan sendirinya 4500. Itu karena ini mewajibkan sama, 3-nya sudah sama, ya B-nya yang harus juga wajib sama. Sehingga ini dijadikan sebagai kesimpulan bahwa nilai B adalah 4500. Oke, ini kita sudah pahami. Sekarang kita berlanjut ke sifat-sifat pada operasi bilangan berpangkat. Nah, ini yang Bapak maksud pada penjelasan pertama tadi, bahwa ada beberapa gabungan operasi ya di sini, kemudian beberapa kasus dan beberapa kondisi yang berbeda itu dengan yang pertama tadi, di mana misalnya ini berbeda bilangan pokoknya ya. A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat. Ini 4 rumus ini harus dipahami dan ini bisa dibuktikan, tapi Bapak tidak akan menyajikan pembuktiannya sekarang ya, karena mengingat waktu. Jadi tolong saja ini ingat rumus ini baik-baik, ke 4 rumus ini, karena itu akan muncul dalam soal-soal. Misalnya pada soal contoh 3 nih. Kembali lagi, soal ini tidak bisa dikerjakan dengan 3 rumus operasi bilangan. Karena coba lihat ini 2, ini 6, nggak bisa dioperasikan ya. Kalau kita tidak mempunyai rumus sifat-sifat operasi pada bilangan berpangkat, yaitu rumus yang ini, kita tidak akan bisa mengerjakan soal yang barusan. Jadi yang barusan itu kan 2 pangkat 7 kali 6 pangkat 7. Ini masuknya ke rumus 1. Maka kita kembalikan atau kita tulis bentuk yang samanya, yaitu ini. 2 kali 6 pangkat 7. Kita kembali ke slide berikutnya. Iya. 2 pangkat 7 kali 6 pangkat 7 akan menjadi 2 kali 6 pangkat 7 ya. 2 kali 6 hasilnya 12 pangkat 7. Ini tidak bisa dikalikan. Misalnya 2 ke pangkat 7 kali 6 pangkat 7 jadi 12 pangkat berapa? 12 pangkat 14, itu salah itu ya. Jadi harus bilangan yang di dalamnya yang
kalikan, ininya jangan dijumlahkan lagi gitu. Berdasarkan rumus sifat-sifat operasi bilangan bulat tadi itu. Jadi hasilnya 12 pangkat 7 per 4 pangkat 7. Ini bisa kita lakukan operasi lagi karena pangkatnya sama. Dengan mana? Nah, dengan rumus ini. Rumus kedua. 12 pangkat 7 yang bawahnya 6 pangkat 7. Sama-sama pangkatnya 7. Berarti akan kita ganti ke bentuk ini. A per B pangkat N. Hasilnya menjadi 12 per 4 pangkat 7. Nah, ini yang di dalam kurung ini bisa dioperasikan. 12 bagi 4 hasilnya 3 pangkat 7. Nah, ini hasil akhirnya. Ya, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan tidak sulit memahami ini. Oke, kita lanjutkan dengan contoh 4. Ubahlah menjadi pangkat positif. Berarti yang kita gunakan adalah rumus yang ini. Ini pangkat negatif, yang ini adalah pangkat positif. Sehingga kalau ada 3 pangkat negatif 4, berarti menjadi 1 per 3 pangkat 4. Itu yang terjadi pada soal yang sekarang, contoh soal 4 ini. Ya, 3 pangkat negatif 4 kan ini pangkat negatif di soalnya. Maka kita jawab supaya berubah menjadi pangkat positif dengan rumus 4 ya, 1 per 3 pangkat 4. Nah, di sini juga mengandung pangkat negatif nih di soal yang kedua. 2 pangkat negatif 3, 5 pangkat negatif 7. Dengan melihat riwayat pada soal nomor 1 bahwa 3 pangkat negatif 4 ingin menjadi positif itu harus menjadi penyebut. Yang pembilang menjadi penyebut, yang penyebut menjadi pembilang. Nanti akan dihasilkan pangkat yang berkebalikan tanda ya. Sehingga ini menjadi di bawah posisinya sebagai penyebut, sedangkan yang 5 pangkat negatif 7 ke atas gitu ya, seperti ini. Nah, ini jawabannya. Ya, semoga beberapa materi yang sudah Bapak berikan, kemudian juga contoh-contoh soal yang sudah Bapak sajikan bisa dipahami dengan baik. Kalau sekiranya ada ketidakfahaman, diulang lagi dari pemutaran yang pertama ya, ataupun dari video sebelumnya, sehingga kita bisa benar-benar memahami sajian materi tentang operasi pada bilangan bulat. Ingat, setelah ini Bapak akan berikan soal, tolong kerjakan soal itu dan kemudian dikumpulkan di koordinator zona. Nanti kita akan coba lihat ya bagaimana pemahamannya melalui pembelajaran PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh ini. Apakah hasilnya bagus? Kalau bagus, Bapak bersyukur sekali. Teruskan ya semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran ini. Dan tunggu video-video selanjutnya yang akan Bapak tampilkan di kemudian hari, insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.